Oke, jadi pertama mungkin beberapa dari teman-teman belum pernah belajar stata ya? Belum, oke. Ya, jadi mungkin kita di stata itu ada beberapa cara bekerja ya. Cara bekerja yang akan kita pakai sekarang itu cara bekerja membuat sebuah file program, ya. Namanya do file. Oke. Nah di do file itu dibuat ya dari do editor. Ini sini do editor. Jadi ini kita bekerja di sini. Nah ini namanya do file editor. Ya, do file editor. Nah silakan kita buka semua do file editornya. Mungkin sebagai langkah pertama kita bikin dulu, kita save dulu do file editornya ya. Nah pertama yang harus kita kerjakan sebenarnya bukan ini, yang harus kita kerjakan itu adalah kita persiapkan di dalam hard disk kita tempat di mana kita mau bekerja, ya, foldernya di mana ya. Misalkan kalau saya nanti bekerja di folder, jadi siapkan dulu. Sebaiknya ya dalam pekerjaan seperti ini foldernya jangan aneh-aneh dan jangan panjang-panjang ya. 12 karakter dan jangan ada spasi. Bukan berarti stata nggak bisa baca, tapi lebih aman. Ya biasakan kan seperti itu. Jadi saya misalkan bekerja di sini ya. Oke, jadi jadi pertama kali langkah yang harus dilakukan itu adalah merubah working directory. Ya, merubah working directory. Kalau ketika pertama kali buka stata itu di sini tertulis ada working directory-nya di mana, ya. Dan biasanya ini yang bukan kita inginkan. Oke, jadi kita rubah working directory-nya ke tempat yang kita inginkan. Silakan, di mana terserah. Ya. Kalau saya di tempat tadi, maka caranya cd itu working directory, change directory, cd, terus working directory-nya di mana? Full ya. Kalau saya tadi copy paste ya. Di sini berarti ya ada di situ. Kalau data disimpan di sini semua, Pak. Berarti data disimpan di sini semua, berarti working directory-nya D.2 ini. Silakan ya. Cirinya kalau kita udah benar di working directory, tentu selain namanya ada di sini ya. Juga kalau kita lihat isinya ada file-file yang kita perlukan ya, nggak tahu apa ya. Kalau desain di sini ada beberapa file yang kita perlukan tapi tidak semua kita perlukan, tapi minimal kita tahu di situ ada beberapa yang kita perlukan. Bagaimana? Udah Bapak Ibu? Working directory-nya? Belum, silakan. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, jadi kita di editor sekarang. Mari kita bikin satu program pertama ya. Misalkan kita save kita save ya, si save do editor ini. Mungkin sebelum kita tulis apa-apa juga kita bisa save ya. Save dulu di folder yang kita mau. Misalkan kita bikin uji coba gitu ya. Uji coba, itu filenya namanya uji coba ya. Uji coba berarti dia men-save ini udah kita save sebagai uji coba .do ya. .do. Bukan re, bukan mi. .do. Gitu ya. Oke. Nah ini nanti salah satu file yang kita akan coba lihat, ini. Berarti dia sudah di situ. Nah, misalkan kita akan bikin program sederhana aja ya. Program sederhana aja untuk mengetahui. Ya. Oke. Misalkan salah satu program yang sederhana yang dilakukan oleh stata misalkan adalah mendisplay ya, kalkulator. Misalkan kita mau membeli rokok 10 bungkus, harganya satu bungkus 15.000, berapa uang yang harus kita belanjakan? Oke, ini contoh aja supaya ngerti ya. Dan perintahnya display.
display itu nanti bisa digunakan untuk macam-macam. Tapi ini salah program pertama kita aja mendisplay misalnya. Jadi kita mau mendisplay ya. Perintah umumnya display, jadi supaya ingat display ya. 10 bungkus rokok dikali harganya berapa tadi 15.000 gitu ya. Nah itu, sorry. 15.000. Ya. Mungkin ditambah sedikit akan seperti itu. Display belanja rokok saya adalah 10 kali 15.000. Fontnya saya ganti Pak ya. Biar lebih gede. Gedean. Nanti juga ada lihat sini kok. Oh ya. Gedean. Gimana caranya? Diedit references. Gimana? Di editor font. Oke, ini program pertama ya yang ada bikin. Terus di enter ya. Oke, nah kalau udah, misalkan seperti ini ya. Jadi saya itu mau mendisplay ini belanja rokok saya adalah 10 kali 15.000. Jadi sebenarnya menghitung di 10 kali 15.000 berapa nanti ngedisplay. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Nanti berarti kita masuk ke statanya di sini. Ya. Pastikan file yang kita punya ada di situ, di dir ya. Pastikan file yang kita punya ada di situ. Nah, uji coba.do berarti ada, berarti sudah bikin kan? Ini ada di situ. Ya. Enggak. Cara memerintahnya itu ketik do, terus nama file do filenya. Uji coba. Gitu. Ini. Do uji coba. Ya, nah kalau di enter, ya, coba enter, akhirnya data outputnya keluar belanja rokok saya 150.000. Ya, belanja rokok saya 150.000. Ini calculation bisa dilakukan. Jadi, tapi jangan ya Anda belanja rokok kemudian Anda bawa laptop. Bukan kalian pakai stata dulu saya mau. Enggak itu ya, bukan begitu maksud saya. Cuma nanti ini juga akan lebih berguna. Kenapa? Karena setiap kita melakukan kalkulasi oleh stata, fungsi stata seperti regresi apapun ya, itu si stata itu merekam outputnya di dalam memori dia, terus kita bisa panggil anytime we need it, ya, dengan perintah display ini, gitu. Jadi walaupun regresinya itu dilakukan di atas, tapi di tengah kita mau panggil angkanya lagi, kita mau menghitung sesuatu elastisitas, itu kita bisa panggil. Oke, ada pertanyaan sampai sini mengenai cara merun do file, cara membuat do file. Oke? Ini nggak dibagikan ya, aslinya nggak, do file ini nggak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang langkah selanjutnya apa namanya step selanjutnya, materi yang selanjutnya akan kami kasih tahu, ajarkan kepada teman-teman
itu adalah time of time series data in Stata. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini sebenarnya ada di sini semua, ya. Ada di sini. Jadi kalau bisa nggak kelihatan, saya nggak kelihatan. Ini salah satu contoh program file yang saya bikin tadi subuh, karena saya kurang tidur. Saya bikin tadi subuh. Ya. Ini saya telat tidur. Oke. Nah, oke ya. Nah ini kalau ini warna aslinya keluar kalau sebuah contoh sebuah program data yang dilihat di warna aslinya kalau ini kan nggak ada colornya ya. Nah program Duval itu dia bagusnya editor itu dia mengeluarkan warna yang berbeda-beda kalau dibuka, tapi nantilah itu nggak apa-apa, no problem, nanti aja. Cuman kita itu bisa menuliskan apapun komentar di dalam Duval. Ya. Jadi misalkan saya bikin, nah komentar itu diawali dengan biasanya buat banyak cara, tapi salah satu cara adalah dengan diawali dengan tanda seperti ini, miring, kemudian star, ya. Diakhiri dengan star. Ya. Jadi ini warnanya bakal jadi hijau, berarti dia tidak dianggap komen, tapi komen. Beda ya. Yang satu COMET, satu CMOND. Itu kan orang Indonesia sama kedengarannya. Ini komen, bukan komen. Baik. Ini comen, bukan coman ya. Aja. Gitu. Ini komentar. Nah ini penting. Ya, ini penting. Kalau saya biasanya bikin program Duval, sebanyak-banyaknya komentar saya masukin di situ. Ya, supaya apa? Supaya bukan hanya aja saya aja yang bisa membaca gitu. Tapi misalkan, Ferry juga bisa baca gitu kan. Fer, lu bikin ini dong, misalkan Ferry itu ini apa co-author saya gitu kan. Co-author saya kan. Kasih Duvalnya aja, dijelasin detail apa yang dilakukan, nanti tinggal berubah. Ya enggak? Gitu. Kalau misalnya tidak ada komentar sekali kan kita mikirnya lebih lama. Nah sih, tapi ada komentar. Ini very good kan nggak capek ngetik gitu. Gitu ya. Oke, anyway, contoh aja. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis time series data di Stata. Ya. Jadi di time series data sama mungkin seperti di views, itu jenis time series data itu ada beberapa. Tentunya tergantung dari intervalnya. Ya. Ada yang yearly, ada yang quarterly, ada yang monthly, ada yang weekly, ada yang daily. Bahkan time minutely juga ada, detikly juga ada. Cuman nggak usah lah, gitu ya. Ada. Nah, ada dua opsi, ada dua kemungkinan kita mendapat data. Di dalam data itu kalau udah datanya dalam bentuk data, ya, maka ya, kalau udah dilakukan orang lain sudah ada si variabel itunya, time-nya. Tapi sering juga enggak kan? Atau formatnya berbeda, ya. Nah, maka ini adalah perintah untuk membuat time variable, misalkan kayak ini bisa apa aja, ya. Bisa apa aja, bisa year, bisa apa terserah ini gitu ya. Untuk membuat variabel waktu bergantung dari ini. Ya. Kita kasih contoh satu. Oke, Anda Bapak Ibu pegang ini aja ya. Kita balik ke tadi ke uji coba dulu tadi. Ya, terserah display belanja rokoknya mau disimpan situ mau atau enggak. Tapi kalau misalkan Anda bisa bikin komen membuat waktu variabel waktu ya. Itu bisa komen. Itu komentar berarti. Nah, saya lakukan lagi di tengahnya. Nah, karena ini hanya latihan, kita nggak akan buka data, tapi kita akan membuat data. Ya. Kita akan membuat data, katakanlah kita punya data 1000 observasi. Ya. Nah, ada caranya membuat data dari data kosong. Ya. Mungkin ini jarang digunakan dalam analisis empiris, tapi kalau dalam Monte Carlo biasanya dalam itu boleh, tapi ini hanya untuk penyederhanaan aja. Jadi kita membuat data 1000 baris. Ya. Perintahnya itu set obs, seperti buat observasi 1000. Gitu. Jadi kita bikin data 1000 baris. Nah ini
Bapak Ibu bisa save ya, sementara terus bisa coba. Ya, coba. Oke. Oke, dia bikin observasi asalnya 0, sekarang 1000. Tapi ini sama kalau ada Excel, kita punya 1000 baris gitu, tapi isinya kosong, nggak ada apa-apa. Ya. Ya, sini namanya. Ya. Sebelum di run harus di save dulu, kalau enggak. Oke. Nah, biasanya kelihatan, berarti sekarang observernya 1000. Itu sama aja buat mengekspand data ya? Enggak. Enggak, kalau misalnya kita udah punya file Baru expand data, udah punya file awal. Ya. Kalau kita mau expand bisa juga dengan gitu aja kan, set observasi 1000 atau gimana? Enggak kayaknya, karena itu enggak, karena biasanya expand data biasanya ada cara lain, append atau apa gitu. Oh, ini biasanya dilakukan kalau kita nggak punya apa-apa, mau main-main aja. Nggak punya apa-apa. Ya, termasuk mau melakukan simulasi Monte Carlo misalkan, kita tahu. Oke. Nah, sekarang kita bikin variabel, katakanlah 1000 ini intervalnya mau bulanan. Ya, bulanan. Berarti kita pakai perintah yang mana? Yang kalau 1000 bulan itu berapa tahun ya? Kebanyakan kayaknya ya. Ya, daily lah, daily. Oke, daily. Program Stata Live Code 1000 hari itu tahun ya. Oleh daily, misalnya kita bikin datanya daily consumptions of. Oke. Jadi kita bikin variabel namanya terserah, misalkan day. Ya, atau day, berarti day itu sama dengan, nah di sini kan bisa dilihat TD. Nah, itu kan TD ini perintahnya ya. Misalkan mulainya dari mana? Dari tanggal lahir saya misalkan ya. 19 OCT 1985. Ya. Misalkan. Kenapa emang? Nah. Plus, nah itu kan ada ya. Di sini ada ya, ada referensinya di sini ya. Oke, ya. Plus and underscore itu dia stata variabel yang ada di memori. Itu posisi dari baris. Jadi kalau dia di 1 berarti 1 kurangi 1 itu. Jadi dia awalnya akan 19 Oktober 1985. Maksudnya setiap instruksi harus di enter yang pasti harus di enter. Enggak, tapi lebih baik pakai spasi. Jadi kalau komputer nggak apa-apa, tapi ramah ke mata kita dan ramah ke mata orang lain. Itu bagusnya program ini. Kalau nggak spasi juga sama ya? Sama ya, cuman mata kita lebih usia usia kita life ekspektansi kita lebih rendah. Ya? Benar. Karena kan pusing Pak, kelihatan stres. Oke, kita save. Kemudian kita lihat, kita run. Oke, run lagi. Uji coba. Oke. Kalau Anda run, nanti di sini ada variabel baru itu date. Ya.
tinggal di rantai dari save aja tinggal panggil bukan buat yang belum tahu ya. Kalau kita pernah melakukan perintah di sini, itu kita melakukan perintah yang sama, itu jangan ngetik lagi, kalau nggak usah ngetik lagi ya. Page up, page down, page up, page down, ya. Page up, page down. Dia ada lagi situ. Oke, tuh ya. Ini nggak usah ngetik lagi. Ya, tuh. Atau kalau kepanjangan bisa dilihat di sini. Bisa double klik lagi. Jangan dikasih tahu. Oke, udah ya. Oke, nah sekarang satu perintah terakhir ya dalam konteks time series. Oke. Walaupun kita sudah punya variabel time ya atau waktu, ya, Stata tidak ada banyak perintah-perintah ya di dalam Stata yang memang khusus untuk data time series, ya. Dan supaya Stata tahu bahwa data kita time series, itu kita harus mengaktifkannya. Artinya menyatakan kepada Stata bahwa data kita time series. Supaya apa? Supaya ketika saya membuat operator-operator time series, Stata tidak bingung. Karena data itu bisa macam-macam kan, bisa time series, bisa cross section, bisa pattern. Ya. Nah, perintahnya itu ada di sini. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, nah di sini after that to declare data to be time series data. Perintahnya ts set. ts set ya. Jadi sebenarnya ini contohnya kalau hari di set t yearly. Nanti kita nyatakan dia datanya time series di mana time variabelnya day dan intervalnya yearly. Jadi kalau sekarang time intervalnya apa? Daily. Berarti perintahnya ts set variabel time-nya apa? Day. Opsinya apa? Day. Koma itu opsi. Jadi setiap koma dalam Stata setelah koma itu artinya option. Banyak optionnya itu ya. Option dari perintah. Dalam option dari perintah tersebut, perintah TS. Kalau tambah koma juga bisa, tapi dia berarti mungkin error kalau misalkan harus perlu option. Nah, ini kan perlu option. Ya. Karena kita bisa tulis daily, bisa quarterly, bisa monthly, terus tetap bingung. Ini maksudnya apa nih? Daily atau quarterly atau apa? Oke. Nah, sekarang saya nggak akan mengurangi keseringan balik ya ke Stata. Saya akan lebih komen. Nah, semakin lama semakin kalau anda hari pertama Anda sering bolak-balik. Hari kedua mungkin sehari baliknya 100 kali. Hari kedua nanti kalau Anda udah 3 tahun pakai Stata nggak pernah balik. Di sini aja terus kerjanya. Mikir gitu. Hasilnya apa ya? Kayaknya yang ini signifikan. Baru setelah seminggu kemudian di run. Tanpa ngecek itu udah edan berarti. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang oke. Nah, supaya ilustrasi emang apa gunanya si ts set? Salah satu perintah yang unik untuk data time series itu adalah membuat grafik time series namanya ts line ya. Oke. Nah, kita mau bikin variabel dulu ya, variabel iseng aja ya. Kita bikin variabel iseng. Membuat variabel itu perintahnya generate. Ya. Anda bisa bikin generate atau gen aja. Terserah mana yang lebih Anda ingat, gen atau generate. Anytime. Kalau saya gen aja lah, generate. Ingat. Ya. Generate itu membuat variabel baru. Ini membuat variabel baru. Katakanlah saya membuat variabel baru namanya mood swing ya. Misalkan mood swing ya. Mood swing harian saya gimana? Mood swing gitu ya. Oke. Mood swing skalanya 0 antara 0 dan 1. Kalau 0 sangat tidak mood, 1 itu sangat mood.
Atau antara 0 100 lah supaya indeks mood swing antara 0 dan 100 ya. Oke. Gimana caranya? Ya, ini ngarang aja kan. Katakanlah mood swing saya 0 100 itu diambil dari uniform distribution. Apa itu uniform distribution? Ya, uniform distribution itu adalah random number dari 0 dan 1 continuously. Nah, itu perintahnya uniform. Ini perintahnya. Berarti mendetect uniform distribution ya. Tetapi karena 0 dan 1, saya maunya skalanya 100. Jadi gimana caranya? Dikali 100 aja kan? Nah, jadi skalanya antara 0 1 jadi sekarang nyari 0 100. Karena bisa aja di dalam tanda kurung itu ada macam-macam, ada fungsi lain. Misalkan dari normal distribution, uniform number dari normal distribution. Itu kenapa? Fungsi uniform sendiri itu sudah generik bahwa dia itu akan menurunkan, kalau seperti ini adalah mengenerate bilangan acak antara 0 dan 1. Karena uniform distribusi uniform memang seperti itu statistically. Gitu. Oke? Sudah diikuti? Saya pastikan ya, distribusi mood swing saya sama Anda beda. Ini pasti. Kemungkinan pasti beda ya, karena kan random. Oke, kita run. Ini ya. Oh, sorry. Kenapa gede? Oke, saya harus clear dulu ya. Jadi kalau biasanya kalau do file itu ada yang lupa, kita harus clear. Jadi biasanya saya clear dulu datanya, perintahnya clear ya. Di awal itu clear, jadi hapus anything di dalam memori. Clear. Jadi nanti Anda error, pastikan. Kenapa error? Karena saya membuat data, saya membuat variabel yang sudah ada gitu. Sekarang saya mau clear dulu, jadi awalnya begini. Oke, jadi kalau error clear dulu ya. Oke. Jadi sekarang selain saya punya day, saya punya mood swing. Selama 1000 hari, observasi selama 1000 hari mood swing saya dari 19 Oktober 85 sampai ke 1000 hari ke sana. Ya. Itu kalau kayak gitu ya, Pak. Kenapa? Kalau Pak, diedit aja Pak ininya deh, balikin lagi. Kedua lagi. Iya. Diedit ke sini aku tidak mana. Save lagi gitu ya. Save lagi. Dan itu dua lagi. Dua lagi. Oke. Nah kalau udah, saya pengen lihat. Kalau Anda pengen lihat bentuk datanya seperti apa, karena Anda tuh tidak nyaman, ya. Kalau misalkan saya ngelihat datanya, bisa sebenarnya. Ceritanya browse, ya. BR. Di sini aja ketik BR. Ini nggak usah di do file. Kalau BR, ketik di sini aja BR, gitu ya. Browse, lihat, nanti dia ada variabelnya. Oke, ini datanya seperti ini. Kalau Anda ingin ngelihat bentuk fisik dan datanya, boleh. Tapi jarang sih kita ingin ngelihat bentuk fisik, tapi kan sering diperlukan. Belum, kita bikin data barusan. Perintahnya bikin data acak, bikin ngarang. Ya? Yang 15.000 tadi. Iya, ini bikin data ngarang. Perintah yang terakhir ini bikin data ngarang dari distribusi uniform. Oke. Nah, sebenarnya itu nggak begitu penting. Nah, yang penting adalah bagaimana saya ingin menggambar pergerakan mood swing saya over time. Ya. Ada dua cara. Cara pertama itu kita ketikkan di do file perintahnya. Ya. Cara kedua, ketik di sini perintahnya. Cara ketiga, ketik di sini juga perintahnya, tapi tidak saya jalankan. Cara ketiga, ya perintahnya ini TS line, itu time series line, itu spesifik to time series data. TS line, terus variabelnya apa? Mood swing. Itu perintah untuk ini. Ya. Kenapa mungkin Anda tadi tidak mengerti apa maksudnya sih 3 versi tadi? Begini. Melihat data itu mungkin bukan bagian dari program kita. Cuman kita ingin lihat-lihat aja gitu loh. Kecuali kalau mau di-save si gambarnya.
Jadi bukan sesuatu yang rutin kita lakukan. Karena mengganggu kadang-kadang. Kalau kita run datang keluar gambarnya, datang lagi keluar gambarnya gitu ya. Jadi biasanya sih kalau perlu aja ya. Jadi biasanya tapi untuk mengingat biasanya saya matikan. Ini kalau mau menggambar ini. Misalkan saya ketik di sini if kalau mau lihat gambar misalkan ya, itu boleh begini diperintahkan. Tapi tidak saya run karena suka mengganggu kalau di run ulang, kapannya muncul lagi gitu ya. Tapi kalau Anda mau lihat ya udah di-copy. Kalau boleh aja terserah lah. Kalau mengganggu matiin aja ya, nanti ketika run lagi. Cuman kalau Anda mau lihat sekarang, Anda tinggal copy aja ini. Terus perintahkan di sini bisa sama aja. Ya, ini Anda lihat baseline wood swing. Nanti dia wah ini dalam 100 dari 85 sampai 1988 kayak gini. Jadi orang yang mau approach ke saya pasti mikir 2 kali. Bisa dibikin ini nih. Hah? Bisa diprediksi nanti. Oh bisa ya? Oke. Salah sama Pak Riko ini. Itu contohnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan yang ke depan juga nggak apa-apa. Tadi graf aja namanya. Ya, ini TS line. Dan ini sebenarnya gambar bisa beberapa series kita gambar sekaligus. Ya. Bisa jadi misalkan TS line mood swing dan your swing misalkan. Mood swing your swing ketik gitu. Jadi, bisa. Apakah ada kecenderungan mood swing naik dan your swing turun? Nah itu aneh berarti itu nggak tahu. Misalkan. Ada pertanyaan? Lagi? Bisa diulangi lagi apa? Yang mana? Yang uji coba file. Ini Ya. udah lihat? Rip, Ya. kalau udah lihat bisa tadi uniform satu interval data, kalau kita mau spesifik bisa udah data di sini. Misalnya data ada yang sangat fluktuatif di satu certain interval gitu. Kalau kita mau lihat itunya aja gimana? Kita potong komennya. Ini kan tadi Bisa. Ada di gambarnya doang? Nah, Di gambarnya doang atau datanya mau diambil? datanya aja jadi. Oh datanya bisa. Gitu. Nah, nanti datanya kita keep aja. Misalkan keep, nanti ada perintahnya. Nanti kita ajarin keep kalau year-nya antara sekian-sekian. Oh gitu. Jadi udah tahu dari gambar misalnya, Ya. lalu kita pengen Ya. capture Ya. beberapa area atau di mana khusus. Nanti kita save file masternya. Nah, Nanti kita keep ya. Kita keep tahun interval yang kita perlukan. Ada perintahnya nanti diajarin. Nanti save sebagai file baru. Oh, disebut sebagai file baru. Nanti kita kerja di situ aja. Oh, Tapi masternya jangan dibuang. asal jangan dibuang. Nah, ada perintahnya namanya keep. Keep. Oke, kalau gitu, oke. Nah sekarang kita masuk ke exercise. Belum. Udah. Contoh, nah ini ada contoh. Ya, ini contoh. Kalau ini contoh ada data ya. Terserah kita mau bikin di sini juga boleh. Ada data, stok data ya. Yankee kemarin mengumpulkan data mengenai IHI, bursa efek. Ya. Bursa efek. Itu datanya ada di file stok data ya. Di sini. Oke. Nah kalau ya, di line 27 ya, di line 2 dari mulai line 27 kita ada exercise uji coba iseng-iseng nambahin ya. Kita mau membuka data Indonesian Stock Price dan beberapa data lain ya. Kemudian itu stepnya. Kemudian data itu kita mau declare to be a monthly data dari Januari 2009 ke November 2013. Oke. Nah perintahnya ada di sini. Bapak Ibu lihat, pelajari, kemudian replicate. Tinggal diketik aja. Oke. Pak enak kan? Kok gampang banget Pak tinggal ngetik? Enggak. Kayak apa kan? Nanti kalau nggak dikasih tahu malah bingung. Kan belajar namanya pertama kali belajar nggak, nanti Bapak Ibu nggak lihat. Ya terserah Bapak Ibu ketik aja di sini, di yang uji coba ini. Kemudian di 27 ini dari, oke Bapak Ibu bisa indikasikan mana yang komentar, mana yang bukan kan? Terserah Bapak Ibu komentarnya mau ditulis boleh atau diganti boleh atau enggak juga nggak apa-apa, mau diketik perintahnya aja. Ya, silakan diikuti. Ya, dari baris 27 sampai baris 40. Ya.
Ada pengaruh, kalau stata ada pengaruh. Perintah ya Pak. Iya. Kalau keterangan. Tapi kalau keterangan enggak. Kalau saya memang, Bapak nggak usah mengikuti cara saya. Kalau saya memang memutuskan bahwa kalau komentar harus huruf besar. Saya yang memutuskan. Kenapa? Supaya saya lebih bisa membedakan. Selain dia warnanya biru, juga hurufnya besar. Jadi saya tahu ini pasti komentar saya. Gitu. Buat saya. Kalau Bapak mau mengikuti saya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau saya mau hidup saya lebih lama. Jadi saya lebih jelas gitu. Gitu. Ya. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu mungkin bikin file do baru boleh ya. Misalkan kosong gitu ya. Kosong terus save sebagai exercise 1 ya. Misalkan ya. Terus ketik ya, terus bikin ini. Oh, saya mau open ini exercise menjengkelkan. Misalkan ya. Menjengkelkan dari Farid, misalkan main, oke. Tapi dikasih tahu juga apa ini, melihat data dari BEJ. Ya. Jadi komentarnya. Nah, berarti kalau saya apa yang mau dibuka datanya stok, udah ada datanya stok data namanya ya. Cara membuka data itu use. Kalau datanya udah dalam bentuk stata. Ya. Kalau datanya udah dalam bentuk stata, itu cara membukanya perintahnya use. Ya. Jadi di sini ketik use, datanya apa? Stok data. Terus biasanya, ya, ini opsional, saya pakai opsi clear. Kenapa? Karena kadang-kadang atau sering stata yang kita buka itu sebenarnya sedang membuka file lain. Gitu ya. Jadi karena ketika kita buka tanpa opsi clear, dia error. Ada file yang saya buka, ini gimana katanya, hapus atau gimana gitu. Nah, saya nggak mau, saya akan defaultkan pokoknya data yang ada di memori stata dibuang aja. Bedanya kalau di awal Sama aja, tapi sama aja, bisa aja di sini clear juga boleh. Kalau mau save space ya di sini. Oke, berarti ini saya buka data stok data tersebut, saya buka gitu. Nah kemudian terserah, Anda mau coba dulu boleh ya? Anda mau coba dulu boleh do exercise 1 untuk melihat seperti apa sih bentuk datanya. Oh, ternyata kalau Anda lihat bentuk datanya itu ada beberapa variabel di situ. Ya. Di sini ada beberapa variabel. Ada 4 variabel. Ada 4 variabel. Ada nama lengkap kamu nih. Nah, kebetulan karena yang dirajin dia datanya ada labelnya. Jumlah perusahaan, volume dalam juta saham, nilai dalam juta rupiah, indeks harga saham. Jadi dia ada labelnya. Itu data. Oke. Nah, cuman yang jadi masalah, data ini tidak punya time variabelnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka, browse, ya, itu datanya ini aja, nggak ada time variabelnya. Ya, yang jelas dia observasinya 59. Oke. Cuman kita tahu data itu data monthly yang diawali dari 2009 Januari. Gitu. Ya. Maka perintah selanjutnya adalah saya mau bikin variabel itu time. Jadi di sini di baris, makanya di baris 32 saya bikin variabel month sama dengan TM, time month. TM dari 2000 berapa? 2009 bulan 1 ya. Plus min n min 1. Tuh. Saya bikin variabel time. pernah belajar mengkonversi data, import data ke tata benar nggak bahwa perintah generate
diperlukan sebagai acuan variabel lain bahwa datanya time series-nya frekuensinya mati. Exportnya dari software lain gimana? Kalau dari Excel sih biasanya kalau biasanya saya kalau pakai CSV dia nggak langsung formatnya time, dia kayak number itu 0 tuh berarti tahun 1960 ke sana gitu. Kita Perlu. Pertama kita mesti generate dulu. Betul. Lebih baik begitu. Series waktunya dulu. Ya, lebih baik begitu minimal untuk memastikan. Boleh lagi contohkan bagaimana kalau sumber datanya ada data seperti Excel atau Nanti ada, ya? Nanti ada, ya? Nanti ada. Oke. Nah, selanjutnya kita mau declare data ini time series, ya. Caranya, Ibu harus mulai ingat ya. Ini ada hafalannya juga kalau bisa supaya lebih cepat, dan supaya kelihatan gaya. Hafal. Di set variabelnya man, intervalnya man. Itu berarti kita mengenerate ini kemudian set ya. Kemudian selanjutnya misalkan saya mau ya udah di run aja. Misalkan saya mau ada perintah untuk membuat gambar tentang IHSG, juga membuat gambar tentang volume dan value. Karena kita tahu. Kita variabelnya tahu. Cuman saya mau satu aja, ini saya BTA file bukan formatnya stata. Oke, kalau udah di run ya, di run do exercise 1. Jadi dia bikin gambar seperti itu. Pergerakan dari volume dan file ini bisa di save ya. Tinggal ada beberapa cara ya. Cara yang paling gampang adalah kita right click copy, kita masukin ke PDF kita, Word kita atau ke PowerPoint kita. Kalau banyak cara yang lain itu adalah kita save di dalam command filenya, tapi nanti kita ajarin. Belum ya. Jadi ketika bisa aja setiap gambar yang kita buat itu tidak ditampilkan, tetapi di save sebagai file somewhere semuanya. Nanti pada akhirnya kita akan lihat, kita akan kumpulkan, nanti kita masuk. Ada caranya itu. Tinggal opsinya ada dilihat, ada caranya. Itu bisa lebih produktif. Ya, tapi karena waktunya sedikit, untuk Anda yang ingin tahu, tinggal help aja, help TS line, terus cari gimana caranya kalau misalkan gambar saya. Jadi ada yang bagus itu kalau kita bikin gambar, kita bikin do file untuk membuat gambar, gambarnya tidak usah ditampilkan, tapi filenya yang di save, kalau bisa langsung sebagai EMF atau WMF. Ada caranya itu, tinggal dilihat. Tapi bukan materi yang kita ajarkan sekarang karena waktunya sedikit. Tapi kalau Anda mau, tinggal dilihat helpnya aja. Oke. Nah, itu lebih efektif. Kalau kita kan bikin tesis kan pasti gambarnya banyak banget ya. Nah, mendingan kayak gitu. Jadi kalau di run kan ya, save aja. Jadi nanti tinggal apalagi kalau misalkan di dokumennya kan gambarnya link ke file tersebut. Jadi setiap kali kita nge-run ya Word-nya ganti itu gambarnya. Tesisnya otomatis berubah.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nama dulu filenya apa Pak? Jadi Yang ini barusan? Saya exercise 1. sama itu kan? Boleh. Ya. Kalau ada perintah TSN tapi sebelumnya ada bacanya dengan yang TSN. Ini artinya kalau saya kasih asterisk di depan sebuah komen itu artinya itu jangan dieksekut. Ya. Oke, selanjutnya voting sudah. Kemudian di baris 43 itu hanya referensi saja. Dalam time series itu sering kita memerlukan flag dan macam-macam itu ya, flag, kemudian difference, kemudian forward, ya, walaupun jarang. Nah ini operator time series. Nah ini operator time series. Oke, operator time series yang paling sering digunakan itu adalah lag dan difference untuk time series analysis. Saya jarang melakukan L. Apa teman-teman? L dan D. Artinya apa? Artinya kalau operator itu berarti di-apply ke variables, ya. Jadi kalau L dot misalkan variabelnya mood swing. Kalau L titik mood swing itu artinya mood swing leg 1 periode ke belakang. Kalau L2 titik mood swing berarti dia variabel 2 leg ke belakang. Oke? Paham ya? Nanti kita revisi lagi. Kita contohin aja. Ya, kita contoh. Nggak usah di komen, ini nyontohin aja, nggak usah di do file. Contoh, ini ada variabel IHSG. Oke? Ada variabel IHSG. Saya mau bikin variabel aja ya, untuk mengetahui aja. Saya bikin variabel namanya leg 1. Kalau leg bahasa Sundanya naon ya? Telat 1. Gak apa-apa, IHSG ya, supaya nggak ada yang bingung. Supaya ini pasti ngarang ya. Bahwa dia itu adalah leg 2 misal atau leg 1 aja ya. Sama dengan leg 1 dari IHSG. Saya bikin variabel baru ini namanya telat 1 IHSG, namanya L1.IHSG. Ya. Ya, saya tik, maka dia akan generate satu missing value. Kenapa coba? Karena yang awal nggak ada kan? Yang satunya. Nah kalau Bapak Ibu lihat aja browse datanya. Nanti Bapak Ibu lihat ini kosong dan ini mulainya di sini. Ini di sini kan? Jadi ini adalah 1332,67 itu adalah IHSG bulan sebelumnya, ya nggak? Betul? Nah, gitu. Bulan sebelumnya. Kalau ya sama dengan bulan sebelumnya, betul. Sini. Nah, terus demikian seterusnya. Itu bukan saya nggak pakai do file kalau barusan saya cuma ngetik aja di sini. Kalau mau buat do file boleh, tapi ini hanya untuk menunjukkan aja. Nanti Bapak bisa memerlukannya kapan-kapan nanti diperlukan. Ya. Oke. Contoh lain ya. Contoh lain saya mau menggambar ini nggak tahu kapan perlunya kita menggambar. Saya mau menggambar IHSG dan juga leg 5-nya misalkan. Ini bisa juga. Saya belum definisikan variabel leg 5, tapi saya tulis, saya gambar graf dari IHSG dan IHSG leg 5. Coba aja. Ya. Nanti kalau digambar itu kayak gitu. Jadi yang indeks dasar kompositnya ini leg 5-nya di sini. Jadi dia di sini itu sebelumnya. Ini sebelumnya.
biasa. Nanti juga apa Pak? Pasti itu. Dan juga kan nggak ngapalin kan, kita lihat referensi pasti kan. Referensi do file yang kita punya, terus kita coba-coba dulu gitu kan. Kalau error ya benerin gitu kan. Salah. Kalau kita pengen tahu lebih banyak informasinya, apa bisa ada helpnya gitu. Dicari. Ya. Oke. Yang kedua difference. Itu berarti like operator difference. Nah ini. D itu artinya ini XT dikurangi XT sebelumnya. XT minus 1. Difference. Itu penting nih kan saya itu. D2 double difference. Difference dari difference tadi. D3 triple difference. D4 full difference. Oke. Jadi contoh misalkan saya ingin bikin variabel atau mau menggambarkan, terus mau menggambarkan apa bikin boleh. Saya mau menggambarkan first difference dari IHSG. Oh, sorry. Nah ini kayak gini ya. Ini first difference. Kalau bukan difference-nya kan tadi gambarnya naik terus kan? Kalau bisa mau berapa aja Pak, mau D8 juga bisa. Tapi datanya hilang banyak, 8 kali. Oke? Dan Anda juga bisa meregres, nggak usah bikin dulu variabelnya ya. Saya mau meregres, contoh aja nih mulai ngeregres IHSG dengan leg 8-nya, leg 7-nya, boleh. Langsung aja. Hah? Salah mulu ya, kenapa? Karena kurang tidur. Langsung regres dia, langsung otomatis dia tahu gitu. Nggak usah kita bikin variabel baru ya. Atau ngeregres difference, mau ngeregres difference-nya IHSG dengan difference 2-nya value misalkan. Kenapa ya? Ini statanya nggak mau. Jadi ini juga bisa, saya mau meregres IHSG value itu ini ada value variable namanya variable lain nilai. Jadi saya mau meregres first difference dari IHSG terhadap double difference dari value. Ya, boleh aja, langsung dia otomatis dia bikin. Jadi dia first difference. Ya. Data yang digunakan itu data yang IHSG yang sudah connect. Sudah apa? Sudah ada di sini? Iya, yang tadi dibuka ya. Yang dikumpulin tadi malam ya, Mbak ya. Oke? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Belum ada Pak, regres tadi Pak. Iya, contoh. Ini contoh aja, Pak. Ini meregres difference dari IHSG terhadap double difference dari value. Atau kombinasi juga, saya mau meregres terhadap leg dari leg 5 dari value-nya, boleh? Kalau Bapak Ibu kalau nggak salah boleh ininya ya, boleh kecil juga boleh. Kalau Bapak Ibu lebih mau kecil boleh. Mau pakai doki bisa, nggak pakai. Karena kan awalnya tidak.
Jadi nggak usah cari di situ ya. Oh, boleh. Salah satu, ini. Oke. Bisa kita lanjutkan? Oke. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke exercise 1. Itu di baris 56. Di baris 56 kita ada dua hal yang ingin saya ajarkan. Yang pertama adalah membuat model, mengestimasi model, ya. Terus ada satu lagi yang juga menarik adalah membuka data WDI Cloud. Mudah-mudahan bisa ya. Kita coba. Exercise 1 baris 56. Oke, sekarang saya ingin pastikan, tolong pastikan dulu komputer Bapak Ibu connect ke internet. Bukan Facebook ya, internet. Oke, sudah? Kalau sudah connect ke internet, coba browse, ya. Coba browse, masuk ke browser, terus ketikkan ini di browse tersebut. Ketikkan ini di website FCD, tapi filenya ini. Karena tadi saya lupa untuk memberikan ke Bapak Ibu dulu, tapi coba tolong download aja. Dan juga sekalian ngecek Bapak Ibu koneksinya ke internetnya benar apa? Di browsernya, ya. Kalau udah buka atau save silakan, terserah. Oke. Isinya itu adalah XLSX. Bisa? Nggak mau? Salah ketik pasti. Udah ya? Oke, kalau udah Bapak Ibu buka filenya. Ini isinya ada referensi dari Word Development Indicators Database. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada yang namanya Word Development Indicator Database. Itu adalah data bank dunia
yang mulai 2 tahun lalu di openkan. Tidak perlu beli, kalau dulu zaman saya beli. Sekarang di openkan. Ini referensi terhadap kode negara, ya, dan juga kode data. Kalau Bapak Ibu lihat data series ini itu besar. Dia ada 1263 series. Ya, ada 1263 series dari tahun 1960 sampai tahun 2013. Walaupun ada banyak yang kosong, ya, tapi formatnya dari tahun 1960 sampai 2013 ada 1263 series dari sekitar 246 negara termasuk Indonesia. Ya. Nah, data ini dibuka kita bisa akses data tersebut melalui cara biasa melalui website. Tetapi saya akan introduce cara lain melalui Stata. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa aja bawa kemana-mana, bawa laptop, ya, tanpa datanya nggak tahu di mana, cloud gitu loh. Ya. Datanya di mana? Saya pakai data, saya pakai data WDI. Datanya mana? Di WDI. Mau apa ya? Saya run aja, bikin do file, langsung ngecek asal connect ke internet. Cepat. Kalau kita nggak download, karena kita nggak download semuanya, kita download yang kita perlukan aja dan itu bakal cepat. Kecuali Anda udah download semuanya, itu repot, boleh aja, tapi ini enggak. Gampang juga gitu kan. Nah, makanya sekarang kita akan berlatih cara mengakses itu data dengan Stata. Oke. Nah, ini ada mulai di baris 62 ya. Oh iya, 56 ke bawah ya. Ya kalau silakan diikuti. Nah, nanti saya tunjukkan aja, saya jelaskan apa maksudnya. Yang ini yang jelas ya. Bapak silakan aja bikin do file baru aja ya. Misalkan bikin do file baru namanya exercise 2 misalkan ya. Ini exercise 2 atau 1? Ya, nggak tahu kalau yang satu tadi exercise 1 beneran misalkan atau apalah. Exercise WDI misalkan ya. Exercise WDI. Oke. Nah, di baris-baris pertama itu saya komentar. Ini apa sih? Nah, isinya. Oke. Kemudian ada satu perintah yang saya juga biasa lakukan, namanya set more off. Apa itu set more off? Dari mana, Pak? Dari mana? Oke. Minimum Bapak ngetik yang tidak komentar. Ya. Jadi Bapak nggak usah ngetik ininya, yang ini nggak usah Bapak ketik, nggak apa-apa. Tapi yang ini itu Bapak harus ketik gitu. Ya. Nah, yang ini nggak usah, yang hijau-hijau nggak usah, tapi ini Bapak harus ketik. Ya, paham? Oke. Nah, saya jelasin. Yang ini list information, ini ada ngambil dari Excel file. Jadi saya kasih contoh. Misalkan saya ingin cari variabel. Bapak masuk ke series, ya. Terus di sini di select, saya cari kode variabelnya apa. Misalkan saya ingin education net enrollment misalkan. Enrollment tuh. Nah, di sini ada enrollment. Nah, ada enrollment ini, enrollment itu. Nanti Bapak lihat kodenya di sini apa di Excelnya. Nah, ini referensinya gitu loh. Oke? Bapak cari apa di sini? Ini. Nah, ini contoh misalkan tadi saya mau money. Ya. Money itu money apa? Sorry. Money. Nah, ini ada money ya. Mau money yang mana? Kalau tadi barusan M1 itu money current LCU. Dari sini ada penjelasannya. Lebih panjangnya ada penjelasannya di sini ya. Di sini ada penjelasannya. Kalau Excel ini panjang ada penjelasannya. Ya. Nah, ini money. Berarti kodenya adalah F ini. Bapak nggak usah ketik, copy aja. Kalau nanti pada prakteknya Bapak mencari data yang lain, Bapak copy aja. Langsung masuk ke sini. Nanti di sini ada beberapa nah, jadi perintahnya begini. WB open data terus koma, yang pertama perintahkan country. Country-nya mana? Saya Indonesia aja. Banyak boleh nggak? Boleh. Tapi untuk sementara saya mau Indonesia aja. Kodenya Indonesia apa? Bapak masuk ke country code, cari Indonesia. Oh, Indonesia kodenya IDN. Oke. Kalau Bapak mau Malaysia, cari Malaysia kodenya lain. Kalau mau Bapak banyak, bisa tinggal titik koma,
negara lain. Kalau Bapak ngambil data banyak, negara banyak, coba bayangkan how convenient it is untuk share your work with others. Gitu ya. Wah, tolong dong kerjaan kamu saya lihat. Wah Pak, internet saya semua nggak ada 3G, gimana? Kirimkan do filenya aja. Ya enggak? Do file kan cuma 1 kilobyte paling teks itu. Mau berapa banyak sih Bapak ngetik? 1000 huruf, karakter kan nggak mungkin kan? Kan 1 kilobyte kan berarti 1000 karakter kan? Ya enggak? Apalagi di zip. 1 kalimat di zip lagi. Itu berarti 0,0 kilobyte misalkan ya. Itu Bapak kirim pakai koneksi internet modem tadi cepat gitu. Jadi yang Bapak kirim ke teman Bapak itu do filenya, datanya nggak usah. Bapak run aja langsung otomatis, asal connect ke internet di tempat situ, yang ngambil datanya ke World Bank, ngeran semua keluar, gambar apa lagi keluar. Oh sorry, set more of itu gini. Ini kalau tidak ada set more of, ketika Stata itu ngeran, itu nanti kan kadang-kadang ngeluarin list panjang, itu berhenti, pause. Oke? Misalkan contoh nih, saya list IHSG gitu ya. Ini contoh aja. Tadi ya stop dia. Satu layar, terus lagi klik lagi gitu kan. Nah, saya nggak mau. Saya mau selesaiin aja semua. Jadi set more of-nya dimatikan. More-nya dimatikan ya. Jadi set more of. Oke? Kalau nggak set more of, dia kayak gitu. Ya. Oke, jadi ini adalah country-nya. Ini adalah indikatornya. Oke, coba Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu bisa aja ketik ke sini semua sampai panjang, tapi itu nggak baik, mengurangi umur juga. Ya. Jadi mendingan kita bagi dari beberapa line perintahnya kalau panjang supaya kelihatan. Ya. Saya bagi dari 2 line. Cara membagi gimana? Sama aja, seolah-olah bikin komen antara ini kan. Jadi bikin miring, bintang, bikin lagi ke sini bintang miring, terusin. Berarti dia ngarap 1 baris gitu. Oke, ngarap 1 baris. Nah, di sini indikatornya apa? Indikatornya tadi saya mau ini tuh uang beredar, ini kodenya dari Excel tadi kan? Ya enggak? Datanya terus titik koma GDP, titik koma GDP regulator. Oke, jadi ada 3 variabel dari si World Development Indicator online itu yang merupakan yang akan saya ambil. Sebanyak-banyaknya Bapak bisa ambil. Seperlunya, tapi baik, supaya nggak terlalu banyak datanya. Seperlunya. Oke. Nah, nanti terus ada beberapa jenis data. Ini kalau dibikin waktunya ke bawah, waktu year-nya ke bawah, dia formatnya long, jadi long aja. Clear itu dia sama. Clear itu dia data yang awalnya dianggap nggak ada di Stata. Oke? Nah, tapi kan kalau dibantu perintah clear berarti bukan perintah dari ini jangan dulu tapi clear dulu baru ditarik ke data. Ya, betul. Oke? Selanjutnya, apa yang saya lakukan kalau data itu terdownload, maka dia akan saya men-save data itu sebagai time series. Time yearly. Jadi datanya bank itu gimana kita bisa tahu referensi datanya? Kalau WDI pasti yearly. Namanya cuma punya WDI, pasti yearly. Oke? Nah, kemudian nanti kalau Pak Ibu coba kalau sudah selesai, si variabel yang keluar dari WDI itu namanya mirip nama ininya, nama variabelnya nih. FN tapi selain bukan dot tapi jadi underscore dia. FN underscore LBL underscore LBL kan garing, ya kan? Cuman kita yang tahu, berarti cuman Tuhan yang tahu itu siapa kan? Apa dan kita, ya? Rahasia kita dan Tuhan. Nah, maka saya kan ganti namanya perintahnya rename variable. Rename. Jadi range ini menjadi money. Rename ini jadi GDP. Rem ini jadi devator. Udah. Oke, silakan Bapak Ibu coba dulu, mungkin segini aja dulu terus lihat ya. Kalau saya akan mau copy. Kalau saya boleh meng-copy ya, Bapak Ibu nggak boleh. Saya copy ke exercise UDI, timur of, yang perlu-perlunya aja.
kemudian ini ke sini, saya klik di sini, saya save, saya run, do exercise ADI. Dah, sekarang saya punya data country name, country code, nama money, GDP, developer. Saya bisa gambarkan misalkan money, GDP, ya, kita seperti ini. Ya, cuman saya kan copy paste, karena bapak ibu ketik. Kopinya TS line. Bapak ibu, bapak ketik aja, udah ada di sini semua pak. Ya, oh kemarin tanya do pak. Mau ke dulu ya Pak? Oh do aja do, terus nama do filenya apa? Ya, jadi silakan bapak ibu kerjakan. Oke, saya kasih bapak waktu 15 menit ya untuk mentargetkan sampai baris 134 ya, baris 134. Kalau bapak ibu nggak ngerti tanya ya, apa maksudnya ya? Apa maksudnya ya? Kecuali juga jangan lupa ya, bapak ibu tidak usah mengetik yang komentar-komentarnya ya, nanti kelamaan. Jadi yang komentar-komentar ini, nah ini nggak usah diketik, tapi dibaca aja di sini gitu loh. Yang komentar bapak ibu yang bukan komennya, nah, bapak ibu harus tahu bahwa ini tuh nggak usah diketik ya, karena itu komentar, karena dia diawalinya di sini, makanya nggak berwarna, maaf ya. Tapi harusnya bapak ibu bisa mengira-ngira ya, bisa ngira-ngira kan nggak mungkin ada perintah hareeng di dia, nggak mungkin kan, hareeng pasti komentar gitu ya. Oke, silakan ya sampai 134 ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti nanya, nanti kalau udah selesai nanti saya jelasin dikit. Tapi kalau mau bertanya itu apa maksudnya, silakan aja. Bisa melanjut dari yang tadi bisa Pak ya? Kenapa? Bisa melanjut tadi bisa ya? Bisa. Itu antara pembatasan spasi itu ada pengaruh? Enggak ada. Di baris 8 Pak. Kenapa ada? Oke ya, saya jelasin ya dikit. Jadi kita tadi sudah nyampe ke ini ya. Nah ini yang baris di sini, kalau saya baris 12 ya. Di baris 12-13 ini itu saya membuat real GDP dari nominal GDP. Ini yang sering saya marah-marah kalau suka bimbingan sama mahasiswa, karena mereka tuh sering salah. Ini GDP-nya udah real, ini variabelnya udah real atau nominal? Udah Pak, kok masih kayak gini gitu kan? Terus kamu bikinnya gimana? Wah, nggak tahu Pak, saya bikinnya di mana dulu pakai Excel, tapi nggak tahu Pak ini ada kemana. Udah dapat juga real Pak. Tahunya udah dapat real Pak, pusing lah pokoknya. Kita nggak yakin sebagai pembimbing dia itu benar apa salah. Nah, kalau gini kan enak. Coba lihat programnya. Ya, kamu udah benar. Gitu kan? Memudahkan pembimbing, menambah panjang umur dosen. Nah, kan? Gitu. Ya, Mahmudul. Ya, betul. Ini juga sama kan? Udah di login belum? Nggak tahu Pak, lupa. Teman saya sih udah. Enggak, ini kan udah jelas. Bikin logaritmanya, udah dibikin logaritmanya. Oke, kamu benar. Nah, ini bikin lognya. Kalau ini nge-label. Ini kebiasaan yang baik membuat label variabel itu. Karena ketika kita describe, kelihatan itu apa persisnya. Juga ketika outputnya, bisa juga outputnya itu yang ditunjukin labelnya, jadi lebih bagus. Ya? Nggak apa nama variabelnya. Ini nge-label. Nah, kemudian kita mau membuat model. Money supply fungsi dari GDP. Kita mau bikin 5 model.
M dan GDP-nya dalam logaritma. Jadi udah dalam logaritma berarti yang logaritma dari real ya. Logaritma dari real. Saya membuat 5 model iseng-iseng aja ini ya, nggak ada teorinya. Pokoknya saya nggak tahu, saya nggak ngerti teori kayak ginian. Pokoknya iseng-iseng aja. M fungsi dari Y, model 1, model 2, M fungsi dari Y dan leg Y 1. Kemudian seterusnya sampai yang terakhir saya mensupply fungsi dari Y dan leg keempat. Oke? Ya? Pengen tahu saya legnya signifikan enggak? 1. Kalau iya, yang 2 gimana? Dia gimana gitu kan? Ya udah, bikinlah 5 model. Model 1 itu gini. Reg, LR money, LR GDP, variabelnya apa dah? Oke. Nah, kemudian ada perintah 2 ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa ini? Nah, kita itu ingin si 5 nanti, itu si 5 regresi itu dilaporkan dalam bentuk tabel yang sudah bagus seperti dilihat di jurnal, di artikel jurnal ya. Bahkan dalam Word file, udah ada dalam Microsoft Word. Si tabelnya gitu loh. Jadi Bapak nggak Ibu, saya ini juga sama, saya sering marah-marah ke mahasiswa S3 terutama atau S2. Kami itu dosen tuh nggak mau melihat deskripsi itu copy paste dari output e-views atau output stata. Bukan hanya jelek, bikin kita juga umurnya pendek. Too much information, too much koma ke belakang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tujuannya hanya itu aja, memperpanjang umur dosen sebenarnya kan. Ya. Kalau itu artikel umur dosen. Oh iya itu ya. Kemarin Fazrul Falak meninggal kan, umur 45, dosen UGM juga, Fazrul Falak. Nah, jadi ini outrag, ya perintahnya itu outrag. Nah, outrag clear itu pertama kali aja. Pertama kali, kita kan ada 5 ya, di pertama kali aja supaya dibuang di memori. Terus ini berarti outrag using. Kenapa pakai using? Karena ini nanti saya mau bikin file namanya moneygdp.doc. Dokumen doc ya. Kalau ada sudah di awalnya di file itu sudah ada file moneygdp.doc, ganti replace. Kalau enggak nanti error. Oke, jadi harus pakai replace. Oke. Model 2. Model 2 sama dengan model 1 kecuali saya tambah leg 1. Ya. Ya, leg 1 dari log drill gitu. Outrag using moneygdp merge. Merge nanti si kolom di tabel yang rapinya itu kan tumpuk sih. Gitu loh. Ya. Tumpuk. Tanpa merge nggak mungkin sebenarnya. Tanpa merge nggak mungkin. Ya dia bikin baru lagi. Ya. Demikian seterusnya. Ya, model 5 sampai 5. Sudah. Paparan. Ya, do exercise WDI. Sampai dia dia ngambil data dari World Bank. Ya. Ada diperlukan. Kemudian sekarang sampai hasilnya di stata kayak gini. Ya, udah rapi, di statanya aja udah rapi. Kalau Bapak Ibu ingin informasi lebih dari ini, bukan hanya R-square, bukan hanya N, tapi yang lain bisa. Di help aja outrag, ada caranya. Ya, mau R-square error, mau apapun juga ada, tinggal ditambahin. Ya, ada caranya. Bapak lihat aja caranya gimana. Nanti ada di exercise lain, ada salah satu cara untuk menambahkan. Nah, ini kan rapi, enak melihatnya. Oh, berarti dari sini aja saya kelihatan. Ternyata ini signifikan si GDP pada tahun tersebut. Tapi ternyata tidak satu pun leg yang signifikan. Mau legnya ada berapa juga. Kalau Bapak Ibu mau coba, oh Pak saya mau bikin model 6, leg 2 saja, boleh, tinggal copy aja. Ya enggak? Tinggal copy aja di sini. Saya mau bikin model 6 copy misalkan yang ini. Copy ya. Nih, gampang doang, kan tinggal copy. Ganti namanya jadi 6 untuk kita aman saja. Saya mau leg 2 doang, boleh aja tuh, ketik hapus. Nih, ya kan? Saya bikin model 6, leg 2 doang. Dah, run lagi aja.
komputer zaman sekarang udah cepet-cepet ya. Dari awal ulangnya biarin aja gitu. Oke. Pak, itu kalau itu berarti kombinasi dari model itu dompet dengan 6 atau cuma model 6-nya aja kita tampilkan di sini? Oh, Memilihnya. terserah Bapak. Nah, artinya pada waktu dia running eksekusi di sini. Resekusi Ini maksudnya hasil ini apa? saya langsung aja akhirnya semuanya aja sekalian kan nggak lambat juga. Kita tahu yang leg 2 aja gimana? Ini kan kelihatan Pak, lihat. Model yang 6, yang ke-6 itu cuma leg 2 doang. Nah begini caranya kan? Kalau kita ingin kembali lagi bahwa model ini model yang model 4, copy lagi. Enggak Pak, ini kan saya nambah Pak, asalnya 5 jadi 6. Berarti kita ingin mencapai, kan proses kita ingin leg 2 saja. Bikin model tambahan, namanya model 6. Cuman leg 2 saja. Iya. Bikin tuh ya sekarang jadi 6 baris, ada baris ke-6 tuh. Kolom ke-6. Dia cuman leg 2 saja. Yang lain enggak. Ya kan? Kosong kan ini kan Pak? Ini enggak ada. Dia cuma leg 2 aja. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu dapat bonus. Kalau Bapak Ibu masuk ke Indodata di folder Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menemukan file namanya nih money GDP doc. Bapak Ibu buka ini. Selesai, coba bayangin ke Bapak melakukan sendiri. Berapa lama? Udah, guys. Ada nggak outrack ke later? Ada, ceritanya TX. Oh, Ya, TX. bisa di copy ya. Iya, capek Bu. Sudah dulu. Terus command bikin bintangnya coba. Ini bintangnya berapa ya? Bintang 7, bintang 8. Bingung kan? Nah, ini enggak. Enggak tahu bintang. Biasanya di copy, bisa di copy pindah ke Word. Enggak boleh kalau sama pembimbingnya, Pak. Enggak boleh kalau saya pembimbingnya. Berarti kan semua dari UIVIS masuk ke situ kan? Komanya udah banyak informasi nggak perlu, bikin umur dosen pendek. Nah, gitu. Nah, kayak gini enak dosen yang ngeliat kan pembimbingnya. Wah, berarti oke. Udah selesai. Pembimbingan yang harusnya sejam karena sempat tambah 45 menit marah-marah, jadi cuma 15 menit. Ya enggak? Nah, gitu. Gitu. Oke? Enak. Gitu. Terus kalau saya tiba-tiba, wah, saya minta lagi tabel yang baru, saya nggak mau, karena saya ingin ada leg 7. Nah, kan nggak usah, Pak, kamu pulang lagi besok, nggak usah kan? Sebentar Pak ya, balik lagi semenit, tabel baru Pak. Nggak? How easy kan? Oh kamu cepet amat? Nah, begini. Sudah Pak, 7 tabelnya yang rapi, selesai, bikin lagi. Pak, oke. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu komplain baru aduh ngetik lihat hasilnya bukan gini. Ya enggak? No pain no gain. Dan painnya juga biasanya sebentar, cuma sebulan pertama belajar dulu, tapi nantinya enak banget ya. Dia lebih produktif. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Bu ya, berlaku untuk semua. Apapun tidak. Kalau ada waktu Bapak Ibu mau ada di rumah nanti silakan juga kerjakan ini kalau mau. Jadi bikin program untuk meregres model 5 doang misalkan ya untuk 5 negara. Jadi bikin tabel 5 kolom. Modelnya sama, kolom 1 Indonesia, kolom 2 Filipina, kolom 2 Malaysia gitu. Ya, kayak gitu seperti itu kan? Bagus kan? Jadi kalau saya bisa, oh boleh kan, skripsi tesis seperti itu, saya mau komparasi di ASEAN, komparasi di apa gitu, kita perlu datanya udah ada di Word DBDI, tinggal bikin programnya, selesai, tesis 1 minggu, ya, udah rapi, ya kan? Gitu. Oke. Nah, tambahan yang lain yang saya tahu adalah, Pak bagaimana tentang heteroscedasticity, autokorelasi dan lain-lain bagaimana? Multicollinearity saya akan ajarkan di sini, itu straightforward. Bapak Ibu belajar lagi econometricnya, cuman di statanya bagaimana? Bapak Ibu ketik aja have regress post estimation, nanti di situ ada caranya. Kalau saya mau heteroscedastic di mana? Ada caranya. Mau heteroscedastic di mana? Ada caranya.
Jadi jelas kok di situ. Jadi health regress cost estimation nanti saya tunjukin ya. Ini ketik misalkan ya diketik itu nanti keluar regress cost estimation itu ada macam-macam, apa test of progressivity macam-macam, square dan lain ada semua. Nah itu nanti caranya gimana dipelajari aja di situ. Diklik ya. Ya, misalkan nih ini perintah have test gitu kalau gimana caranya di sini ada. Tapi sih prinsipnya tinggal app start diketik aja misalkan have start have test gitu misalkan. Dia langsung browse pagan test. Nah, gimana? Itu boleh. Ya. Itu pelajari. Ya. Semua ada. Enggak ada yang enggak ada. Ada omitted variable test, ada variance inflation factor, segala macam ada semua. Dan juga ada yang khusus untuk time series. Ya. Untuk time series, nah ini ada Watson, ya. Ada Godfrey dan lain-lain. Saya nggak tahu banyak, tapi silakan Bapak Ibu pelajari. Tapi sebelum kita cek kerjaan mahasiswa, berarti datanya udah dikasih terus. Maksudnya? Ya harus ada. Tapi kalau sebaiknya kalau diperlukan si tes ini dimasukin ke file itu di-insert aja. Di-insert. Misalkan setelah ngeregress head test. Setelah ngeregress head test. Gitu. Nanti kan outputnya nanti bisa di-print kan? Output datanya bisa di-print. Kelihatan kan? Ini. Oke ya. Sekarang kita lanjutin ke materi yang lain yang lebih menarik ini. Yaitu exercise 2. Kita akan mencoba ini mereplikasi pekerjaannya kami kemarin ya. Memproyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ya, dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa kita mau memproyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan ekonomi nasional? Karena itulah menurut kami cara yang paling akurat saat ini. Bukannya kalau memproyeksi ekonomi Jawa Barat kan harusnya dari data Jawa Barat. Betul. Jawa Barat doang gitu. Itu pasti tidak mungkin lebih akurat dari apa yang kita lakukan di sini. Kenapa? Karena memforecast itu tidak semudah yang Bapak bayangkan, Pak. Untuk memforecast growth ya, itu banyak informasi yang masuk. Apakah besok perang? Enggak. Betul sekali. Apakah besok Iran dibongkar ininya, dibuka blokadenya? Apakah Korea Utara akan bagaimana? Banyak sekali faktor. Dan yang jelas bukan kerjaan kita memforecast seperti itu. Udah banyak lembaga-lembaga yang mengerjakannya. Banyak untuk ekonomi nasional. Ya, tiap misalkan nih. Jadi kalau gitu ya udah biarkan mereka yang pusing. Ya enggak? Orang-orang itu mereka kerjanya tiap hari begitu. Kayak IMF itu kerjanya tiap hari itu ada tim forecastingnya dengan model dan juga ngobrol, berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi tahun depan dan segala macam. Mereka ngobrol. Bahkan di Economist, di majalah The Economist ada yang namanya Economics Intelligence Unit, itu mereka melakukan sebulan sekali. Jadi update informasi terbaru, dia fokus group discussion. Apa yang terjadi dengan ekonomi nih? Gini, forecast kita harus direvisi dong. Revisi gitu. Mereka melakukan setiap saat. Kita mau pakai cuman univariate doang growth? No way. Jadi kalau gitu ya udah, kita standing on the shoulder of the giant, berdiri di bawah raksasa kan prinsip ilmu ya. Ya udah, kalau gitu kita pakai forecast mereka untuk proyeksi nasional kita. Kita cari model yang menghubungkan proyeksi growth ekonomi nasional dengan growth Jawa Barat. I think that's a better idea daripada kita bikin sendiri growth Jawa Barat forecast. Karena itu masalah uncertainty dan lain-lainnya, kita nggak tahu. Oke? Nah, jadi caranya gimana ya? Caranya kita mau dari data historis, kita mau cari apa hubungan yang terbaik antara fungsi hubungan model yang terbaik antara perkembangan nasional dengan Jawa Barat. Nah, ini yang mau kita lakukan, ya. Oke? Nanti kita akan apply untuk forecast-nya. Oke? Nah, caranya pertama ini ada dari baris 153. Ya.
berarti 153. Nah, kita mulai dengan datanya bukan data DTA ya, tapi data Excel atau CSV, seperti file. Ya. Mungkin saya jelasin sebelum kita mulai. Ini sampai 217 ya. Kita punya datanya itu data CSV ya. Nah ini data CSV, datanya dari tahun 93, dari tahun 2012. Cuman kebetulan, bukan kebetulan sih, disengajain sama saya supaya belajar. Datanya itu ada data nasional, GDP nasional udah real. Tahun berapa realnya tanya Ilan yang siapin. Ini tapi datanya dibagi 3 berdasarkan sektor. Ada sektor pertanian, ada sektor industri, ada sektor jasa. Yang JJ itu Jawa Barat, yang YN nasional. Jadi langkah pertama adalah membuka data, kemudian menggabungkan jadi GDP nasional, ditambahin. Harus belajar dong, kalau nggak belajar kapan lagi, ya nggak? Karena pasti sering tuh kayak gitu. Oke, jadi itu. Nah, kemudian juga saya tidak menghitungkan growth-nya. Bapak Ibu ngitung sendiri. Karena kalau nggak kapan belajarnya, ya nggak? Tidak langsung growth, Bapak Ibu harus menghitung growth-nya, pertumbuhan ekonominya gimana caranya. Ini ada di sini. Itu di baris 166. Ya. Nah, mungkin saya jelasin dulu sedikit ya sebelum ini. Sebelum Ibu ikutin, saya jelasin mendingan ya. Jadi, yang pertama itu saya buka datanya untuk menggunakan data Excel, itu perintahnya bukan use tapi insert. Insert using data CSV, menyatakan bahwa itu separated file. Clear. Ya. Terus TSZ menyatakan itu adalah time series year-nya itu time series tahunan. Kemudian ada perintah menambahkan. Jadi ada perintah agent itu extended generate. Extended generate sebenarnya ada 2 cara. Cara pertama begini, Pak. Yang biasa aja gen Y Jabar sama dengan YJ AGR ditambah YJ IND ditambah YJ share gitu kan. Boleh seperti ini. Cuman saya ingin menyarankan Bapak Ibu mending jangan pakai ini, kalau bisa jangan pakai ini. Ini adalah jumlahkan semua variabel yang awalnya YJ. Itu. Tapi bisa juga begini, kalau Ibu nggak yakin ada YJ, tiba-tiba ada YJ Medan gitu. Nah, kalau Ibu ya caranya begini, kalau nggak gitu gini caranya. Jadi spesifik. Tapi jangan pakai spasi, jangan pakai. Ini cara yang sama. Jadi baris 197 sama baris 198 sama. Bedanya apa? Sama kalau si data ini semua ada isinya. Oke? Tetapi kalau ada satu data yang nggak tahu kenapa tidak ada isinya, misalkan ini tidak ada isinya di salah satu tahun, itu berarti missing. Oke? Kalau dia missing, padahal maksudnya bukan missing, 0 misalkan, hasilnya bakal missing, Pak. Jadi 5 ditambah missing. Kalau stata, karena missing itu kadang-kadang dianggap tak terhingga sama dia. Bukan kadang, secara konsep dia tak terhingga. Jadi kalau 1 ditambah tak terhingga dia. Jadi 1 ditambah missing, jadi missing. Nah kalau ini enggak, kalau ersum ini enggak. Missing berarti dianggap 0. Jadi daripada kita capek-capek cari yang mana missing, kemudian kita ganti jadi 0, ini aja. Gitu ya. Itu agen ersum. Nah, selanjutnya ini yang nasionalnya ya. Nah, ini saya ada catatan kenapa missing. Nah, terus kemudian saya membuat padahal sebenarnya growth yang saya perlukan cuma 2 aja, growth GDP growth nasional, GDP growth Jawa Barat. Tapi sebagai latihan saya ingin membuat growth dari semuanya. Semua, buat sektornya juga. Ya. Ada 6 tambah 2 kan, 8 variabel yang kita ingin growth-nya kan. Cara pertama satu-satu, Pak. Bikin rumusnya, ya enggak? Oke? Tapi nanti kepanjangan, Pak. Ya. Nah, sekarang saya ajarin satu trik programming. Namanya loop. Ya, namanya loop. Jadi Bapak hanya menulis rumusnya sekali. Rumus menghitung growth-nya di-apply untuk banyak. Itu sering terjadi. Nah, ini caranya. Jadi pertama, kita bikin yang namanya makro. Makro itu sebuah variabel yang apa ya bahasanya? Pokoknya mendefinisikan sesuatu yang disimpan di memori yang bisa kita panggil setiap saat. Ya. Nah, perintahnya itu lokal.
Jadi lokal semua var. Ini nama saya mau bikin sebuah variabel, namanya itu semua variabel, itu makro namanya ya. Isinya apa? Isinya ini saya copy paste semua variabel sampai ke sana ada 8. JAG, JND semua. Oke? Kemudian saya bikin loop. Ya. Loopnya gini, for each I bisa apa terserah Bapak. I, E, H, I of lokal. Dari lokal semua part. Ya. Jadi saya mendefinisikan itu. Hitung growth-nya. G, I. Nah, I ini hati-hati Pak, ini curugnya itu curug beda nih. Ya. Apa itu namanya? Apostrof apa? Bukan, ini apostrof ini ya. Itulah pokoknya. Ya. Mau di atas sama dengan 100 dikali rumus growth Pak ya. Rumus growth Bapak Ibu boleh pakai rumus growth yang lain, ini rumus growth ya. Saya lebih suka kayak gini. Nah, tidak ada delta. Jadi 100 dikali I dibagi LI turun minus 1. Ini growth kan? Ini enggak? Pertumbuhan kan? Nah, L itu lag kan? Ya, lag 1 ke bawah. Jadi awal dibagi akhir dikurangi 1 dikali 100. Itu growth. Ya. Nah ini. Nah dia perintah ini akan melakukan ini sebanyak 8 kali untuk nanti dia akan bikin G, YJAGR, G, YJRN, G ini, G itu gitu ya. Ada 8 kali dia. Ya kalau 8 kali mungkin Bapak Ibu mesti saya ngerti. Ah Pak, saya mau panjang aja boleh, supaya kelihatan keren Pak, kan saya kan panjang gitu. Nah, boleh. Apa-apa ya. Tapi kalau nanti ada variabel 100 gimana? Kalau ini nggak jadi lebih less prone to error juga Pak. Ya, less prone to error. Oke. Tuh, nanti Bapak Ibu coba. Kemudian kita bikin modelnya. Nah, modelnya itu kita kan bikin 3 alternatif. Yang pertama sederhana aja, jadi growth jabar fungsi dari growth nasional linear. Yang kedua, growth jabar fungsi dari growth nasional. Kena ambil data tahun 93, ada periode yang krisis tahun 98 dan 97 98. Ini 98 99 deh, 97 belum ya dianggap. Jadi saya membuat variabel dummy untuk membantu ya. Cuman dummy itu adalah nilainya 1 untuk 2 tahun. 98 99. Cara perintahnya ini. Generate DK sama dengan 0. 0 dulu semua, ya kan? Kemudian ganti replace DK 1 kalau tahunnya 98 atau 99 itu perintahnya. Ya? Itu hanya instruksi teknis saja kan sama dengannya 2 itu. Ya, ini kalau kondisional, ini katanya kondisional itu harus dibedakan dengan sama dengan yang lain. Jadi dia sama dengannya double. Juga untuk supaya comparable dengan yang lain. Misalkan ada lebih besar sama dengan gitu kan, ada juga lebih kecil. Jadi dia sama dengan double, berarti dia equal. Ini tanda ini itu atau. Ya. Ada atau, ada dan. Kalau dan tanda dan simbol itu beda kan? Kalau saya kasih dan semua nggak ada dia 0 kan? Tidak ada yang 98-nya buat tahun nggak mungkin kan? Jadi ini either 98 atau 99 kasih angka 1 berarti dummy. Oke? Ya. Nah kemudian ada dua model yang ketiga. Saya mau kombinasi variabel namanya interaction. Ya, interaction antara dummy dengan gross nasional. Variabel ketiga. Ya. Saya bikin generate dummy dengan gross nasional kali x biasa. Ya. Bahwa itu DK dikali GN nasional. GN ini ya, ada GN nasional. Oh ya, udah nasional ya. Udah nasional ya? Ya, oke. Ya, udah. Nah kalau udah di regres satu-satu, model 1 di regres. Ini contoh model 1. Reg G jabar G nasional, oke. Saya kasih perintah tambahan. Kan belajar kan lama-lama makin banyak kan. Predict GJ1. Jadi dia bikin head-nya. Oke? Kan estimasi ada head-nya kan? Dia bikin head-nya untuk model 1. Terus mulai bikin outrag untuk tabel. Outrag clear, terus outrag using jabar. Jadi saya bikin jabar doc.
Nah kemudian saya tambah belajar kan, ada belajar saya tambah ekstra opsi. Opsi yang pertama yang baru itu SumStat, namanya summary statistik selain yang ditampilkan by default oleh Outtrack. Kenapa? Karena ini forecasting, saya mau root mean square error-nya keluar. Oke? Jadi selain n dan r square, saya mau RMSE-nya keluar. Karena biasanya kalau forecasting saya tahu biasanya RMSE dipakai sebagai acuan untuk menentukan model itu bagus apa enggak kan? Nah, makanya saya ingin RMS-nya keluar. Kemudian karena R square dan lain-lain itu kadang-kadang cuma 0,99, semua 0,99, saya mau 3 angka di belakang koma, defaultnya 2. Jadi angka-angka ini saya mau 3 angka di belakang koma. Nah, sums deck 3. Oke, kalau udah tinggal di copy aja. Bapak nggak usah ngetik ya. Kalau udah ngetik segini nggak usah di-ngetik. Di copy aja, nanti tinggal diganti-ganti aja yang atasnya doang. Jadi lebih cepat ngetiknya kan? Ya enggak? Ya, oke. Nah, jadi untuk yang model 2 kan sama dengan ini, kecuali tapi hati-hati Pak, di belakang ya, beda. Tinggal tambah DK. Ininya 2. Ya, hati-hati. Terus merge. Itu udah bedanya. Jadi copy juga, copy paste juga harus hati-hati ya. Model 3 sama keluar merge ya. Udah, kemudian udah selesai. Udah selesai, kita lihat hasilnya. Mana yang paling bagus RMSE-nya. Kemudian kita draw, nanti kita lihat ya, kita coba ya. Nah, saya coba aja dulu. Copy. JB. Terus lah. Exorcism. Oke. Udah ya. Ternyata root mean square error-nya yang paling bagus yang ini misalkan ya 0,432. Berarti yang paling baik itu GYJ 3. Sekarang saya mau gambar TS line sebagus apa sih? GJ 3 itu prediknya ya. Headnya. Sorry bukan GJ bar. GJ ya. GJ Jabar ya. Itu asli data aslinya ya. Nah. Jadi yang titik-titik yang ini itu yang hasil keluaran model yang garis itu solid. Yang solid aktual. It's quite good. Ya, yeah? Quite good. Jadi comfortable enough for these models. Gitu kan? Nah, jadi fungsi dummy tadi itu untuk memfit jurang tadi. Nah, kemudian belum selesai, ada satu step lagi, yaitu memforecast. Ya, memforecast. Kenapa? Ya caranya. Saya nggak tahu cara yang lebih efisien karena saya belum pernah kalau pakai stata, tapi kayaknya minimal work ya. Yang pertama itu adalah ya ini ya. Kita lihat kita save dulu hasil kita sebagai file baru Jabar DTA hasil kita ya. Kemudian nah forecast-nya dari mana? Nah kalau saya yang forecast yang kita pakai untuk itu adalah yang dari Economist Intelligence Unit, karena Economist Intelligence tiap bulan tuh diupdate forecast-nya. Nanti Bapak Ibu kalau ngambil download dari Economist Intelligence Unit, nanti dapat file seperti ini. Country report, ini ini terakhir itu dia country report Indonesia Februari 2014. Ya, tiap bulan ada. Nanti di sini ada growth kita di forecast. Growth Indonesia di forecast. Nah, ya, sampai 2018. 5,6, 5,4, 5,2. Percaya aja Pak sama mereka mereka pasti lebih jago dari kita. Oke. Nah, jadi kemudian ya udah kita bikin di Excel file seperti ini. WD EU forecast ya. Bikin variabel seperti ini.
dengan year dari 2013 ke 2018. Terus nama variabelnya sama ya, tapi yang tadi kan gaya Jabar sama gaya nasional kan? Oke. Kemudian masukin tadi Pak, growth forecast-nya mereka ke sini. Ini jangan diisi. Ya, oke. Nanti mau diprediksi itu sama model kan? Jadi ini masukin. Save sebagai CSV. Oke. Save sebagai CSV. Nanti di do file-nya, nanti di sini open forecast data insert using AI forecast CSV, clear save forecast data. Kemudian combine si dua data tersebut, di append itu diambil ke bawah Pak, gitu. Oke, dia akan otomatis nyari variabel yang namanya sama Pak, jelek gitu kan, ya. Nanti dia akan otomatis open. Kemudian ada variabel yang missing kalau ada variabel yang missing. Kalau yang Jabar tadi yang GDP Jabar akan missing, oke, cuma missing. Tapi ada variabel di model yaitu DK dan DKYN yang missing tapi nggak boleh missing harusnya, ya? Karena itu kan independent variable. DK itu kan dummy 98 ya, 9899. Tahun 2013 berarti apa? 1 0. 0 kan? 0 bukan 1. Itu semua 1, berarti 0. Ini juga sama. Yang 1 kan cuma tahun 98. Karena data yang kita append kan nggak ada di sininya. Bapak Ibu kalau mau bikin di sini juga boleh sebenarnya. Ya, jadi bikin di sini DK, di sini DK kali GYN, kasih 0, boleh. Ya, jadi jadi Bapak Ibu nggak usah bikin perintah ini. Tapi kalau saya karena kemarin males, cuma input datanya cuma itu aja, nanti si DK GYN dibikin di stata aja. Jadi kasih angka 0 untuk tahun di bawah di atas 2012. Gitu. Oke, sudah gitu, nanti estimate again. Kalau sebenarnya enggak juga nggak apa-apa, tapi run ulang kalau bisa mendingan run ulang supaya aman. Model yang paling baik tadi, rate GJ Jabar ini, terus predict. Sekarang karena datanya dia nge-regress tetap dari tahun 93 sampai 2012, kan ya enggak? Karena yang ini kosong kan, ya enggak? Oke, terus predict GJ 4. Kalau kita predict, dia akan mengisi yang kosong dengan model tadi. Terus label variabelnya GJ forecast. Ya. Jadi kalau saya copy ini, ke sini, saya run ulang. Oke, dia udah lakukan. Kemudian kita lihat TS line GY Jabar. Sekarang dengan GJ4, ya. Sekarang dia run sampai 2018. Ya, dan saya bisa berarti ini GDP Jawa Barat perkiraan kita growth-nya sampai 2018 gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin angkanya persis tahu berapa, tinggal di browse saja Pak, dilihat berapa sih GY Jabar yang 4 sampai 2014. Nah, ini angkanya. Prediksi. Itu kira-kiranya. Persisnya silahkan Bapak kerjain. Ya, untuk supaya kalian belajar statanya. Kan bisa Bapak apply untuk saya juga mau bikin yang sama untuk Sumatera Utara. Boleh ya. World Bank yang barusan. Iya, intelijen. Forecast-nya enggak, sama sekali enggak akan mempengaruhi hasil estimasi regresi yang jelas, karena ini dipakai untuk memforecast doang ke depan. Kalau regresi itu murni berdasarkan data historis. Kalau regresi murni ya dari within sample prediction. Oke, nah, silakan dikerjain ya, nanti lebih ngerti kalau dikerjain lebih ngerti.